Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, selamat pagi. Saya menyambut pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kembali di hadapan Tuhan. Dan saya percaya juga Bapak Ibu Saudara pagi hari ini boleh menerima anugerah kebaikan Tuhan yang sangat-sangat melimpah. Kita tidak akan pernah kekurangan kasih, kita tidak kekurangan anugerah, kita tidak kekurangan sukacita Tuhan. Pagi hari ini semuanya dilimpahi dengan kebaikan Tuhan. Yang percaya engkau dilimpahi kebaikan Tuhan bisa lambaikan tangan. Walaupun kita saling berjauhan, tapi saya percaya waktu kita angkat tangan bersama-sama, kita sepakat, kita menerima anugerah yang besar. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Katakan aku dikasihi Tuhan, aku dicintai Tuhan, aku dirahmati Tuhan. Oh, kasih salam kiri kanan, kasih salam keluarga dan bilang kiri kanannya, Tuhan tetap baik. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau mengucap syukur pagi hari ini karena Tuhan kita Allah yang sangat dahsyat. Haleluya, sama-sama kita berikan tepuk tangan yang luar biasa sekali lagi buat Tuhan. Raja di atas segala raja, kami mau beribadah kepadamu dengan penuh sukacita. Dengan penuh sukacita. Penuh sukacita. Haleluya. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Segalanya dasar adalah firman. Dasar dari yang kuharapkan. Amin. Bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk
Raja keagungan. Hanya satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Dialah Raja keagungan itu. Dia tidak terkalahkan, Dia tidak tergoncangkan. Haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Oh, Raja keagungan, Raja keagungan. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Tidak ada kekuatan yang seperti Engkau. Tidak ada kemampuan yang seperti Engkau. Kami tidak menjadi takut dan gentar, sebab Yesus bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah Allah yang kami kenal. Kami menyembah Tuhan yang ajaib. Mari pagi hari ini saudara, datang bukan dengan hati yang sedih, tapi datang dengan hati yang percaya. Katakan, ku tidak takut Tuhan, sebab Yesus ada bersama-sama dengan aku. Ku tidak bimbang, karena Yesus yang menjaga aku. Aku tidak akan menjadi goyah, karena Tuhan yang beserta dengan aku. Dengan pujian ini saudara, ungkapkan hatimu kepadanya. Inilah iman kami di hadapan-Mu. Kami percaya sungguh kepada-Mu. Ku takut, tak usah ku gentar, menjagaku. Tak akan ku bimbang, tak akan ku goyah, Kau meluputkanku. Ku mau tinggal, dalam lindungan-Mu. Ku mau diam dalam naungan-Mu. Ku mau tinggal, ku mau tinggal dalam lindungan-Mu. Mau diam, mau diam dalam naungan-Mu. Kau kemenangan, Kau kemenanganku dan kekuatanku. Pertahanan perisai hidupku, Kau keselamatanku dan perlindunganku. Ku percaya padamu. Katakan, Kau kemenanganku, Kau kemenanganku dan kekuatanku. Ku pertahanan perisai hidupku, Kau keselamatanku dan perlindunganku. Ku percaya padamu. Oh, hidup kami yang percaya, Kaulah gunung batu kami, Kaulah perisai kami. Kami tidak takut dan tak gentar.
sisiku takkan goyah, sebab aku mengenalmu Tuhan. Kau benteng hidupku, walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, ku takkan goyah, sebab aku mengenalmu Tuhan. Kau benteng hidupku. Mari jemaat Tuhan katakan, walau 1000 rebah di sisiku takkan goyah, sebab aku mengenalmu Tuhan. Kau benteng hidupku. Angkat tanganmu sama-sama katakan, kau kemenanganku. Kau kemenanganku dan kekuatanku, tubuh pertahanan perisai hidupku. Kau keselamatanku, perlindunganku, ku percaya padamu. Percaya padamu, kau kemenanganku dan kekuatanku, kubu pertahanan. Ini iman kami Tuhan, perisai hidupku. Kau keselamatanku dan perlindunganku, ku percaya padamu. Kekuatan kami Tuhan, Kaulah perisai kami ya Tuhan. Hirya ramatas syandara malam. Haleluya. Mari dengan segenap hatimu saudara, dengan segenap jiwamu katakan, aku percaya Tuhan, Kaulah gunung batu kami ya Tuhan, Kaulah kota keselamatan kami ya Tuhan. Hirya ramatas syandara haleluya. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di masa sulit-sulit seperti ini ya Bapa, kami sangat percaya Tuhan, justru kekuatan kami semakin bertambah di dalam Engkau ya Tuhan. Semakin kami merasa tidak takut lagi Bapa, sebab Engkau bersama kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkatilah bibir hamba-Mu ya Tuhan, biarlah hamba menyampaikan isi hati-Mu yang paling dalam pada jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, kuasa melingkupi hamba-Mu Bapa, sehingga mau menyampaikan apa yang Engkau sampaikan bagi jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu ya Tuhan. Mari sama-sama Engkau yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita lebih lagi saudara. Yeay. Wow.
Apa kabar saudara? Selalu diberkati sekali oleh pujian tadi, amin. Pujian tadi begitu luar biasa, ciptaan dari Cieli, dan waktu saya mendengarkan juga saya sangat diberkati sekali, dan saya percaya Bapak Ibu Saudara juga sangat diberkati sekali oleh pujian baru ini. Amin saudara. Mari hari ini saudara, saya sangat mengucap syukur sekali hari ini dikasih kesempatan untuk memberikan isi hati Tuhan buat Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya Tuhan bisa pakai isi hatinya pada setiap orang. Amin saudara. Mari hari ini saudara, saya mau ada satu hal yang mau sampaikan pada Bapak Ibu Saudara. Ini suatu yang klasik saudara. Mungkin saudara sering sekali firman Tuhan, dengar perkataan firman Tuhan seperti yang saya akan bagikan. Tapi percayalah Tuhan selalu berkuasa atas setiap firman-Nya. Amin. Nah saudara, ada satu hal yang mau sampaikan adalah ada hal yang sering kali iblis lakukan untuk membuat anak-anak Tuhan itu gak mengalami hidup yang berkemenangan. Wow saudara, ada hal yang sering kali iblis lakukan untuk membuat anak-anak Tuhan, mereka gak mengalami hidup yang berkemenangan. Dan akhirnya setiap potensi yang mereka punya, setiap berkat yang seharusnya mereka punya dalam setiap hidup mereka, mereka jadi kalah saudara. Mereka kalah dengan keadaan, mereka mulai merasa lesu, mereka gak bersemangat lagi. Kalau minggu kemarin Cieli bagikan, kita seperti orang-orang yang gak punya tujuan, amin. Kita seperti orang-orang yang gak bersemangat, karena kita pikir semua rencana kita hilang. Padahal Tuhan katakan itu semua adalah tipu daya iblis. Saudara. Dan satu hal yang sering kali iblis pakai untuk membuat kita hilang berkemenangan adalah kita dibuat lupa. Katakan lupa. Saudara. Lupa itu artinya apa saudara? Lupa itu tidak mengingat saudara. Lupa akan siapa identitas saya di dalam Kristus. Wow saudara, ternyata iblis seringkali membuat dan menipu kita saudara. Dia membuat kita lupa. Dia tidak membuat menghilangkan kuasa kita sebagai anak Tuhan. Dia tidak membuat kita menjauh dari Tuhan, tapi dia membuat kita lupa. Dan apa yang terjadi waktu kita lupa saudara? Kita akan mengalami hidup yang gak berkemenangan saudara. Kalau saudara pikirkan corona begitu menakutkan saudara. Sebenarnya kisah di Alkitab banyak sekali menggambarkan situasi keadaan saat ini saudara. Kalau saudara ingat, ada satu kisah ketika orang Israel didatangi oleh seorang raksasa yang bernama siapa saudara? Goliat, saudara betul? Goliat dikatakan begitu besar saudara, bahkan dikatakan sebagai salah satu suku raksasa. Dia mewakili orang Filistin dan dia datang di tengah-tengah bangsa Israel. Dan saudara apa yang terjadi saudara? Orang Israel sekali lagi dibuat lupa akan siapa identitas dia. Amin saudara. Orang Israel dibuat lupa ketika ia melihat masalah yang begitu besar yaitu Goliat. Ketika Goliat menawarkan sesuatu yang baru bagi mereka, Goliat mengatakan, aku datang ke sini untuk mengalahkan dan melawan kalian 1 lawan 1. Wah, demikian juga corona akhir-akhir ini saudara ya. Sebuah virus yang kita nggak sangka-sangka ternyata begitu menghancurkan seluruh dunia. Bukan hampir saudara, tapi seluruh dunia. Dan itu seringkali membuat kita menjadi takut saudara. Jangan-jangan kita seperti orang Israel yang waktu melihat corona, melihat raksasa dalam kehidupan kita tidak menjadi kuat, tapi kita menjadi takut dan gentar saudara. Dan hari-hari ini Tuhan katakan, kita jangan sampai melupakan siapa identitas kita di dalam siapa saudara? Kristus, amin. Jadi hari ini percayalah kita jangan seperti orang Israel yang waktu melihat Goliat. Kalau saudara baca di 1 Samuel 17 ayat yang ke-8 sampai 10 dikatakan bahwa orang Israel ketakutan. Mereka menjadi cemas dan sangat takut saudara, bayangkan saudara. Padahal orang Israel waktu zamannya Saul terkenal memenangi banyak pertempuran saudara. Bahkan ditakuti oleh bangsa-bangsa. Tapi ketika Goliat muncul dalam mata mereka, mereka melihat dengan mata jasmani mereka ada suatu raksasa yang muncul yang menakutkan dalam hidup mereka. Mereka malah menjadi cemas dan takut. Mereka melupakan pengalaman-pengalaman pribadi mereka bersama Tuhan, amin. Dan saya percaya saudara kita semua pernah punya pengalaman-pengalaman pribadi bersama Tuhan, amin. Mungkin saudara pernah disembuhkan dari sakit penyakit, saudara pernah mengalami kelepasan dari utang, atau mungkin saudara pernah mengalami kelepasan keluar dari masalah yang berat dalam hidup saudara. Jangan sampai semuanya itu kita lupakan seperti orang Israel, mereka bisa menghancurkan banyak bangsa-bangsa, tapi ketika Goliat muncul dalam hidup mereka, mereka dibuat lupa. Dan apa yang terjadi waktu mereka lupa? Mereka mulai takut dan gentar, saudara. Dan biasanya orang yang takut dan gentar, mereka akan tidak berkemenangan. Saudara. Wow, begitu mengerikan saudara ya. Kondisi seperti ini, saat corona seperti ini, saya lihat banyak sekali orang Kristen, mereka mulai hilang harapan saudara. Bahkan teman-teman saya saudara, yang saya tahu dia seorang yang luar biasa dalam pelayanan atau di luar kota atau dimanapun saudara. Mereka update status di WhatsApp, mereka update status di story mereka di Instagram saudara. Kata-katanya itu seperti hilang pengharapan saudara. Padahal mereka biasanya selalu mengupload firman Tuhan saudara. Mereka selalu mengatakan Tuhan Yesus baik. Tapi akhir-akhir ini saya lihat mereka update status yang kira-kira hilang pengharapan saudara. Karena mereka lupa
akan identitas mereka sebagai anak-anak Allah. Amin saudara. Dan tapi hal yang berbeda adalah Daud tidak lupa akan siapa identitas dia di hadapan Tuhan. Saudara. Kalau saudara baca di 1 Samuel 17 ayat 26, dikatakan Daud gak lupa. Saudara. Waktu dia mendengar langsung Goliat berkata-kata seperti itu, satu hal yang Daud katakan, dia berkata seperti ini. Saudara. Siapa dia yang berani mencemooh barisan dari Allah yang hidup? Wow. Ternyata waktu kita nggak lupa siapa identitas kita di tengah-tengah masalah kita. Waktu kita nggak lupa siapa kita di hadapan Tuhan. Masalah sebesar apapun, kita akan punya respon yang baik. Amin saudara. Kita nggak akan mudah terpengaruh oleh masalah, tapi kita akan keluar dan bertindak saudara. Sebab kita mengenal siapa Tuhan kita. Amin saudara. Jadi waktu Daud katakan seperti itu saudara, akhir kisah dia berhasil mengalahkan Goliat saudara. Amin saudara. Jadi seringkali iblis melakukan hal membuat kita lupa siapa identitas kita di dalam Tuhan. Amin. Jadi hari-hari saudara bagaimana kondisi hatimu saat ini? Apakah kita sudah mulai hilang pengharapan? Atau kita mulai baca firman Tuhan enggak bergiat-giat seperti dulu? Kita mulai ketakutan dengan keadaan yang saat ini kita hadapi saudara. Pertambahan corona terus bertambah. Kita lihat perekonomian semakin hancur saudara. Dan kita merasa takut akan masa depan kita. Saya mau katakan jangan sampai iblis membiarkan kita lupa siapa identitas kita dalam Tuhan. Amin. Kalau saya percaya berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita lebih lagi saudara. Wow. Tuhan tidak pernah lupa dengan kita. Makanya kita gak boleh lupa dengan siapa identitas dalam Tuhan. Amin. Nah kalau saudara baca di Yohanes 1 ayat yang ke-12. Yohanes 1 ayat yang ke-12 saudara. Saya bacakan saudara. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Di sana dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya saudara. Kita semua orang yang percaya sama Tuhan. Amin saudara, kita sudah lahir baru, kita percaya, kita memberikan hidup kita sama Tuhan. Artinya apa saudara? Kita diberikan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya saudara. Jadi kalau dipikir-pikir saudara, kita yang hidup di zaman kasih karunia ini saudara, kita lebih hebat dari Daud saudara. Daud menunjukkan identitasnya hanya sebagai apa saudara? Barisan dari Allah yang hidup. Artinya dia hanya bilang saya ini kepunyaan Tuhan. Seperti itu saudara. Tapi di zaman karunia seperti ini saudara, ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia memberikan kita anugerah untuk menjadi seorang anak. Seharusnya sebagai orang-orang Kristen yang percaya sama Tuhan, kita harus punya respon yang luar biasa menghadapi masalah. Amin saudara, kita jangan kalah sama Daud. Daud aja menganggap dirinya kepunyaan Tuhan aja, dia bisa menghadapi Goliat yang begitu besar. Seharusnya kita yang Tuhan katakan kamu adalah anak-anak Tuhan, kita harusnya punya respon yang luar biasa lagi ya saudara. Jangan takut lagi saudara, amin. Kita harus bangkit. Jangan pernah lupakan status kita sebagai anak-anak Allah. Bahkan kalau di versi mudah dibaca dikatakan, ia memberikan hak untuk menjadi anak Allah. Apa artinya saudara? Artinya kita punya hak sebagai ahli waris, kita punya hak untuk menerima janji-janji Allah. Saudara percaya amin? Janji-janji Allah itu tidak terpengaruh oleh keadaan saudara. Meskipun mata jasmani saudara melihat sepertinya perhitungan, Saudara hitung bulat-bulat, wah sepertinya sampai akhir tahun kita akan susah. Sepertinya tidak ada jalan keluar. Percaya saudara, iman bekerja waktu kita percaya, amin. Kita hidup bukan hanya kita melihat dengan mata jasmani kita, tapi kita hidup karena kita percaya. Amin saudara. Jadi hari-hari ini jangan takut, jangan gentar, percayalah kitalah anak-anak Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin saudara. Dikatakan apa saudara? Jangan pernah lupakan status kita sebagai anak Allah. Yang percaya katakan amin ya. Wow, saya luar biasa sekali saudara. Saya sangat berapi-api sekali membagikan firman Tuhan hari ini karena saya percaya Tuhan mau kita pun semangat lagi saudara. Amin. Kita jangan mau kalah lagi. Kalau minggu lalu Cieli katakan seringkali kita kecewa karena kita menganggap jalan-jalan kita lah yang seharusnya jalan dalam hidup kita. Tapi percayalah di masa pandemik seperti ini saudara, di masa gelap seperti ini, justru Tuhan mengarahkan hidup kita kepada jalan-jalan yang baru. Amin saudara. Jadi saudara jangan pernah hilang pengharapan, di dalam Tuhan tidak pernah ada sesuatu yang hilang saudara. Tapi Tuhan akan tambahkan lebih lagi, digantikan dengan sesuatu yang baru. Amin saudara, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita lebih lagi. Saya ajak saudara untuk buka di 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 saudara. Nah ini luar biasa sekali saudara, sangat diberkati sekali oleh firman Tuhan ini di 1 Petrus 2 ayat 9. Saudara sama-sama baca yuk, 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri,
supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Wow, dahsyat saudara. Kalau saudara renungkan firman Tuhan hari ini saudara, di 1 Petrus 2 ayat 9. Waktu kita merasa takut dan gentar, seharusnya kita malu dengan Tuhan. Amin saudara. Karena Tuhan sudah memberikan segalanya atas hidup kita, seharusnya kita punya respon yang lebih bagus lagi saudara. Kita enggak takut dan gentar, tapi kita semakin percaya bahwa Tuhan pasti memberkati kita. Amin saudara. Kenapa saya katakan seperti itu saudara? Saya baca sekali lagi. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib saudara. Di masa-masa gelap seperti ini saudara, masa corona itu saya artikan sebagai masa yang gelap saudara. Kita harus selalu ingat siapa identitas kita di dalam Tuhan. Amin. Kita adalah anak-anak terang, saudara. Kita adalah anak-anak Tuhan. Artinya kita Tuhan bedakan dengan dunia ini. Kalau saudara baca di versi mudah dibaca, saudara. Di sana dikatakan bukan kepada terangnya yang ajaib, saudara, tapi dikatakan kepada terangnya yang amat baik. Artinya waktu kita ditebus oleh Tuhan, Tuhan sudah berikan kita posisi di tempat yang amat baik. Amin. Artinya dunia ini berbeda dengan kita. Tidak seharusnya kita mempunyai respon yang sama dengan dunia ini. Sebab kita adalah anak-anak Tuhan. Amin. Kitalah harta kesayangan Tuhan. Seharusnya waktu kita menghadapi masalah dan problema seperti ini, kita harus keluar. Saudara. Kita harus tunjukkan siapa identitas saya dalam Tuhan. Amin. Itu yang terjadi. Saudara. Kita dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang amat baik. Makanya hari-hari ini saudara, jangan kita bersembunyi lagi. Kita yang biasanya berapi-api, waktu kita menghadapi masalah corona ini saudara, kita mulai hilang pengharapan, kita lesu lagi saudara. Kita mulai berbeban berat, kita mulai merasa sepertinya ada yang salah dengan Tuhan. Kita mulai merasa sepertinya Tuhan jauh dari saya. Tidak seperti itu saudara. Justru Tuhan mengatakan bahwa kamulah anak-anakku. Amin saudara. Kamu sudah keluar dari kegelapan kepada terangnya yang amat baik. Artinya meskipun keadaan sekeliling kita gelap, kita tetap ada di dalam terang Tuhan yang amat baik, saudara. Amin. Pasti Tuhan akan berikan jalan-jalan yang baru, Tuhan akan berikan hikmat yang baru, dan Tuhan akan jaga setiap hidup kita, saudara. Jangan takut, saudara. Saya pun seperti itu, saudara. Sejak bulan Maret saya sudah mulai tidak kerja lagi, saudara. Hilang penghasilan, saudara. Tapi saya percaya Tuhan selalu memperlengkapi saya dengan berkatnya, saudara. Bulan pertama saya bisa melalui dengan hampir 1 kali gaji saya, saudara. Padahal saya nggak dapat gaji, saudara. Tapi waktu saya coba jualan, coba cari hikmat yang lain, Tuhan jaga hidup saya. Saudara. Selama bulan Maret, saya mendapat berkat itu hampir sama dengan gaji saya. Saudara. Amin, saudara. Dan bulan April Tuhan tambahkan lagi, saudara. Sama dengan gaji saya, saudara. Padahal saya tidak terikat dengan satu perusahaan manapun, saudara. Kita terkena dampak corona, tapi saya percaya perlindungan Tuhan pasti selalu jadi atas hidup kita. Amin, saudara. Jadi hari-hari ini jangan takut. Meskipun sepertinya gelap, tapi Tuhan sudah pindahkan kita dari kegelapan kepada terangnya yang amat baik. Saudara. Amin. Saya percaya, saudara, lambaikan tanganmu, saudara. Kalau engkau percaya, berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Amin. Seberapa pentingkah sebuah identitas bagi kita? Sangat penting, saudara. Identitas sangat penting bagi setiap kita, saudara. Khususnya kita anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena identitas itu menentukan bagaimana kita bertindak dan bagaimana kita berbuat dalam hidup ini, saudara. Dan identitas juga menentukan dari mana kita berasal. Artinya setiap orang-orang di dunia ini mereka melihat siapa kita. Kalau kita setiap hari mengaku bahwa kita anak Tuhan, dunia sedang memperhatikan kita, amin saudara. Jadi identitas itu sangat penting. Jangan pernah lupakan identitasmu dalam Tuhan. Meskipun kita mengalami hal yang kurang enak sekalipun saat-saat ini, saudara, engkau tetap anak Allah, amin. Tidak ada satu perkara pun di dunia, meskipun keadaan engkau terpuruk sekalipun, Tuhan berkata engkau bukan anakku. Tuhan tetap percaya bahwa Tuhan menganggap kita anak-anaknya, amin. Saya punya anak, Sion, saudara. Ya karena dia namanya anak kecil, saudara ya. Kalau udah waktunya mandi, kalau sore itu kan susah, saudara ya. Sion, saya pikir papahnya aja yang susah mandi, ternyata anaknya juga susah mandi, saudara. Bercanda, saudara. Dia kan udah sering lari keringetan, saudara, dalam rumah pun dia masih main basket, pasti keringetan, saudara. Waktunya mandi sudah sore, saudara. Dan saya panggil dia, Sion, ayo mandi. Dan waktu dia nggak mau, saya bilang seperti ini, saudara. Sion, anak papa harus wangi ya. Kalau nggak wangi, nanti papa marah loh, saya bilang gitu, saudara. Itu cuma perkataan mulut saya, saudara. Tapi apa yang terjadi, saudara? Waktu dia habis main basket keringetan, saya panggil dia, Sion, sini Sion. Dia geleng kepala, saudara, nggak ngomong.
Oh tumben nih anaknya, biasanya kalau dipanggil sini Sion, langsung saya dipeluk lari, saudara, sampai wah tenaganya lumayan saudara, dia beratnya sekarang 24 kilo saudara. Hebat ya saudara ya. Tapi waktu saya panggil dia geleng. Ternyata waktu saya tanya, kenapa Sion? Sionnya bau, belum mandi. Sion bukan anak papi, Sion bau belum mandi. Waduh saudara. Ternyata saudara, mulai saat itu saya bertobat saudara. Amin. Saya bilang, Sion kamu tetap anak papa. Amin. Dan sampai sekarang akhirnya dia berubah saudara. Meskipun dia dalam keadaan bau atau bagaimanapun, waktu saya panggil Sion, dia lari saudara. Saya peluk dia saudara. Demikian kita saudara. Seringkali yang membuat kita lupa siapa identitas kita waktu kita memperhatikan keadaan kita. Waktu kita memperhatikan hidup kita saudara. Dan kita merasa di masa pandemik ini kita mengalami banyak kekurangan. Kita mengalami banyak kesulitan. Kita mengalami hal-hal yang gak enak terjadi. Sehingga apa yang terjadi dan kita berpikir sepertinya Tuhan marah sama saya. Sepertinya saya bukan anak-anak Tuhan. Karena saya gak diberkati. Saudara, ikut Tuhan itu proses saudara. Selalu ada hal baik yang Tuhan sediakan bagi anak-anaknya. Meskipun kita mengalami yang gak enak sekalipun, percayalah endingnya menuju kebaikan bagi hidup kita. Amin saudara, kita akan dibawa ke rencana-rencana Tuhan yang baru. Jadi kalau saat-saat ini saudara di masa susah ini saudara mulai kehilangan sesuatu saudara. Saudara jangan berpikir bahwa inilah akhir dari hidup saudara. Tapi Tuhan akan bawa saudara kepada rencana-rencana yang baru yang mungkin gak terpikirkan sama kita. Tapi waktu kita connect sama Tuhan, Tuhan akan bawa kita saudara. Amin. Jadi hari ini saudara, jangan takut, jangan gentar. Saya terus ulangi kata-kata itu saudara. Jangan takut, jangan gentar. Kita dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang amat baik. Dan identitas kita menentukan apa yang kita lakukan dan apa yang kita perbuat. Amin saudara. Jadi identitas sangat penting saudara. Artinya cara pandang kita akan masalah juga harus berbeda dari dunia ini saudara. Kalau dunia memandang corona mungkin akhir dari segalanya. Orang dunia bilang mati dah gua, hancur lah gua, betul? Tapi anak Tuhan harus berbeda saudara. Kalau anak Tuhan gak lupa siapa identitasnya, waktu dia melihat masalah dia katakan masalah adalah sarana Tuhan untuk bekerja secara sempurna dalam hidup saya, amin. Seharusnya saudara punya pemikir seperti itu saudara. Anak Tuhan harusnya ketika melihat masalah, dia mengatakan masalah adalah sarana kita melihat kuasa Tuhan bekerja secara sempurna dalam hidup kita. Itu yang Paulus lakukan. Amin. Waktu dia lihat dia punya duri dalam daging. Jadi corona itu kita anggap sebagai duri dalam daging dalam hidup kita saudara. Amin. Paulus bukannya dia menengging keluar. Keluar, duri. Tapi dia katakan cukuplah justru kasih karuniamu sebab dalam kelemahanku lah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Saudara, kalau saudara ada dalam kuasa Tuhan yang sempurna, apapun yang saudara hadapi, saudara akan tetap punya. Yang pertama saudara, sukacita daripada Tuhan. Saudara tidak pernah takut dan gentar. Yang ketiga, saudara akan jadi orang yang mempunyai apa? Semangat saudara. Ayo saudara, hari-hari ini kita jangan kehilangan semangat kita. Kita jangan kehilangan kekuatan kita. Kita jangan kehilangan potensi diri kita saudara. Tetap lakukan yang terbaik di masa-masa sulit seperti ini. Tetap andalkan Tuhan. Dan percayalah Tuhan akan memberikan jalan-jalan yang baru dalam setiap hidup kita. Amin saudara. Jadi hari-hari ini saudara, percayalah kita harus punya pola pandang yang berbeda akan masalah. Jangan seperti orang dunia yang menganggap corona ini akhir dari segalanya. Tapi anak Tuhan harus melihat masalah yang kita hadapi saat ini adalah sarana untuk melihat kuasa Tuhan menjadi sempurna dalam setiap hidup kita. Amin saudara. Jadi hari-hari kita percaya anak Tuhan harus bisa melihat hal baik dalam pandemik ini. Dunia katakan banyak yang hilang, pemasukan, uang, ekonomi dan lain-lainnya. Tapi percayalah selalu ada yang baik yang Tuhan berikan atas setiap hidup kita. Amin. Kalau saudara renungkan, saudara kemarin Jati bagikan di proof. Kita proof pakai Zoom saudara. Luar biasa sangat diberkati sekali. Dia katakan seperti ini saudara. Banyak orang berpikir pandemi corona ini mengambil segalanya dalam hidup kita. Mulai dari uang, kesehatan saudara, ketakutan. Semuanya diambil dalam diri kita saudara. Tapi ada satu hal yang sebenarnya Tuhan tidak ambil dalam diri kita. Yaitu waktu. Amin saudara. Jadi saudara anak Tuhan harus bisa melihat sesuatu yang baik meskipun keadaan kurang baik saudara. Kalau hari-hari ini Tuhan izinkan kita banyak waktu di rumah saudara. Mungkin kita bisa pakai untuk kembali membangun mezbah di hadapan Tuhan. Amin. Kembali punya hubungan yang intim sama Tuhan saudara. Saya udah 2 minggu ini setiap pagi saya pasti ambil gitar. Saya bukan ngamen saudara, betul. Saya nyanyi dalam kamar ya. Saya sembah dia saudara. Wah sembah kadang-kadang kalau anak saya kan gara-gara jarang lihat saya di rumah. Jadi sekarang saudara selalu ada saya di mana dia pasti ikut. Pih. Jadi saya kadang-kadang dalam mobil, saya tutup mobil, saya nyanyi, saya sembah Tuhan saudara.
Di situ saya merasakan kelegaan, saudara. Saya merasakan roh saya berapi-api. Tidak kalah jauh dengan keadaan waktu pandemik ini datang dalam hidup saya, saudara. Amin, saudara. Jadi hari-hari ini kalau saudara merasa hilang harapan, kurang semangat, ayo pakailah waktu-waktu yang ada ini, yang banyak dalam diri kita untuk mencari, memuji dan menyembah Tuhan. Amin, saudara. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Percaya. Bilang sama kanan kirimu, semangat. Nah. Jadi kita harus ubah pola pikir kita, saudara. Jangan lagi memikirkan diri kita sendiri, tapi mulai memikirkan kebutuhan orang lain. Waktu kita seperti itu, saudara, kita akan punya hikmat yang baru dari Tuhan. Amin, saudara. Banyak sekali, saudara, orang punya usaha-usaha baru, itu lahir bukan dari dia memikirkan diri sendiri. Tapi waktu dia memikirkan kebutuhan orang lain, akan timbul pemikiran-pemikiran yang baru, akan timbul ide-ide yang baru, akan timbul hikmat-hikmat yang baru, sehingga lewat hikmat tersebut saudara bisa naik, saudara. Amin. Saudara akan bisa dipakai luar biasa. Amin, saudara. Mulai hari ini jangan egois lagi. Jangan berpikir masalah adalah akhir dari hidupmu. Tapi percayalah masalah adalah apa, saudara? Sarana kita melihat kuasa Tuhan bekerja sempurna dalam hidup kita. Amin. Bilang sama kanan kirimu, kalau saudara gak sendirian, katakan yes. Wow, amin. Oke, saudara. Selanjutnya, saudara. Di masa pandemik seperti ini juga, kenapa saya katakan kita gak boleh memikirkan diri kita sendiri. Kita harus mulai memikirkan orang lain, saudara. Selain kita mendapatkan hikmat yang baru, berkat yang selanjutnya adalah dunia bisa diberkati oleh hidup kita, saudara. Amin. Jadi faktanya saat ini, saudara, dunia melihat, mencari, dan menunggu gerakan anak-anak Tuhan di masa-masa gelap ini, saudara. Artinya, saudara, dunia menantikan gerakan-gerakan baru dalam hidup saudara. Dunia menantikan updatean statusmu yang memberkati. Dunia menantikan berkat-berkat Tuhan yang keluar dari hidup kita. Amin. Jadi anak Tuhan waktu dalam kegelapan, jangan engkau bersembunyi, tapi inilah waktunya engkau keluar. Bukannya kita menjadi hidupnya malah jatuh, saudara. Tapi kita jadi orang yang naik, saudara. Kita bukan jadi orang yang terpuruk, tapi kita muncul di hadapan dunia ini. Kita tunjukkan siapa identitas kita dalam Tuhan. Amin, saudara. Jadi hari-hari ini percayalah dunia sedang mencari, menunggu gerakan kita. Dan inilah waktu-waktunya kita anak-anak Tuhan, kita tampil di hadapan dunia ini. Dan kita katakan Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Percayalah waktu kita seperti itu, dunia akan mencari kita. Dunia akan mencari Yesus. Amin. Inilah waktunya kita menuai jiwa-jiwa, saudara. Inilah waktunya kita jadi berkat buat orang-orang sekitar kita, saudara. Inilah waktunya kita memberikan perpanjangan tangan Tuhan bagi setiap orang-orang di sekitar kita. Amin, saudara. Ayo, tunjukkan siapa identitasmu. Amin. Kita harus juga menjaga setiap perkataan kita, saudara. Hati-hati, saudara. Perkataan bukan hanya di mulut saja seperti saat ini. Kalau zaman dulu kita perkataan dari mulut saja, tapi di zaman teknologi yang maju ini perkataan bisa juga lewat status-status kita. Amin. Seperti yang saya katakan di pertama, kita seringkali update status yang kita takutkan. Apa yang kita takutkan kita update status. Apa yang kita takutkan kita perkatakan. Hal-hal yang skeptis atau yang kita takutkan kita perkatakan, saudara. Jangan seperti itu, saudara. Anak-anak Tuhan gak boleh berkata-kata yang kita takutkan. Anak Tuhan juga gak boleh berkata-kata apa yang kita lihat. Yang kita anggap logis. Jangan seperti itu, saudara. Anak-anak Tuhan harus memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Amin. Anak-anak Tuhan harus memperkatakan hal-hal yang positif dalam hidup mereka. Anak-anak Tuhan harus memperkatakan janji-janji Tuhan dalam hidup mereka. Supaya apa? Supaya ketika dunia melihat hidup kita, mereka akan diberkati Tuhan. Amin. Mereka akan melihat dan percaya bahwa anak-anak Tuhan sungguh aman dalam perlindungan Tuhan, saudara. Amin. Jangan takut dan khawatir. Ingat, corona bukan akhir dari segalanya, melainkan bagian dari perjalanan iman kita, saudara. Amin, saudara. Corona bukan akhir dari segalanya, tapi bagian dari perjalanan iman kita, saudara. Kalau waktu-waktu kemarin kita mendengar berita atau mungkin kita menyaksikan banyak sekali hamba Tuhan yang meninggal karena corona. Bahkan salah satu gereja pun mereka mengalami kegemparan ketika jemaat mereka banyak terkena corona. Kita dibuat takut, mungkin berapa dari saudara berpikir bahwa di mana Tuhan? Mengapa Tuhan tidak bekerja? Mengapa ini harus menimpa umat Tuhan? Betul, saudara? Kita mulai hilang pengharapan. Tapi saya mau katakan, saudara, inilah bukan akhir dari segalanya, tapi bagian dari perjalanan iman kita. Kalau hari ini Tuhan izinkan kita melihat anak-anak Tuhan, mereka mengalami hal yang gak enak dalam hidup mereka, bukan berarti kita harus lari dari iman kita, saudara. Bukan kita harus kecewa dengan iman kita. Tapi kita justru harus memperkuat iman kita, karena ini adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Amin. Saya punya ilustrasi seperti ini, saudara. Waktu itu saya beli motor baru, saudara. 1 minggu
dari dealer datang ke rumah, saudara. Dan waktu di rumah saya tiap hari panasin, saudara, saya elapin, namanya juga punya motor baru, saudara, dulu ya. Nah, apa yang terjadi, saudara? Saya mau tes. Kebetulan saya cuti 3 hari waktu itu. Wah, kayaknya asik nih kalau motornya dibawa keluar kota, betul. Nah, saya coba, saudara, dari Bandung saya mau coba ke Karawang, saudara. Kalau Karawang rutenya itu kalau naik motor, saudara dari Padalarang lewat Cikalong Wetan, saudara nanti akan tembus ke Purwakarta, saudara. Dari Purwakarta ke Cikampek, lalu Karawang. Nah, suatu terjadi, saudara, waktu saya lagi naik motor, di perbatasan antara mau ke Purwakarta, saudara. Dari Cikalong Wetan ke Purwakarta, tiba-tiba ban motor depan saya, saudara, itu bocor, saudara. Padahal motor apa, saudara? Baru, saudara. Ternyata ada paku, saudara, segede gaban, saudara. Itu gede banget, saudara, akhirnya motor itu bocor. Dan saya nggak bisa pakai, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Apakah saya meninggalkan motor saya di perbatasan Purwakarta, lalu saya pulang ke Bandung? Tidak, saudara, betul. Saya mencari tukang tambal ban, dan saya betulin motor saya, saudara. Dan saya lanjutkan perjalanan saya menuju Karawang. Dan saya sampai ke tempat, ke Karawang. Ban bocor tadi bukan akhir dari perjalanan saya, tapi ban bocor tadi adalah bagian dari perjalanan saya menuju Bandung ke Karawang, saudara. Amin. Corona bukan akhir dari setiap iman kita, tapi corona adalah bagian dari perjalanan iman kita, saudara. Jadi hari-hari ini kalau saudara melihat anak-anak Tuhan, mereka terpuruk, mereka mengalami hal yang kurang baik, bukan berarti Tuhan meninggalkan mereka. Selalu ada misteri Tuhan dalam setiap hidup mereka. Selalu ada rancangan Tuhan dalam setiap hidup mereka. Dan pikiran kita sangat terbatas, saudara. Kita nggak bisa menelisik satu-satu apa jalan-jalan Tuhan dalam setiap hidup orang-orang, saudara. Bahkan dalam hidup kita sendiri, saudara. Tapi percayalah, jangan engkau stres memikirkan bagaimana caranya Tuhan bekerja, tapi engkau hanya percaya saja dan engkau percaya bahwa endingnya menuju kebaikan. Amin, saudara. Jadi hari-hari ini jangan takut, pengharapan kita tetap teguh di dalam Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Amin, saudara. Ini bukan akhir dari segalanya, ini adalah perjalanan iman kita, saudara. Kalau kita nggak bisa ibadah gara-gara corona, itu bukan akhir dari iman kita, saudara. Tapi ini bagian dari perjalanan iman kita yang bisa kita ceritakan nanti sama anak-anak kita. Amin. Saya nanti lihat sama cucu saya mungkin, cucu gitu. Cu, dulu papi nggak bisa ibadah kayak gini nih. Dulu papi ibadah online gara-gara ada corona. Dan akhirnya kita punya kisah hidup yang luar biasa, amin. Jadi saudara jangan engkau hilang semangat, tapi percayalah ini bagian dari perjalanan imanmu, amin saudara. Bilang sama kanan kirimu, jangan patah semangat, amin. Oke. Nah, selanjutnya saudara, yang terakhir saya akan membuka kisah, saudara. Kalau saudara tahu Ayub, saudara ya, kisah Ayub, kalau saudara buka di Ayub 1 ayat 7 sampai 10, kita baca sama-sama. Ayub 1 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama, saudara. 1, 2, 3. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Waduh, ini iblis memang ngeri, saudara ya. Dia berkeliling bumi, saudara, untuk mencari orang-orang yang dibikin lupa sama dia, saudara. Untuk mencari anak-anak Tuhan supaya mereka dibikin lupa. Nah, seperti itu, saudara ya. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, ayat yang ke-8, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub, sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudara tahu jawab iblis apa, saudara? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Lalu saudara, iblis katakan lagi seperti ini, saudara, ayat 10. Saya waktu baca ayat yang ke-10, mata saya dibukakan, saudara. Dan saya percaya, saya enggak takut dan tidak gentar lagi, saudara. Kita baca sama-sama ayat yang ke-10, Ayub 1 ayat yang ke-10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Artinya apa, saudara? Iblis aja tahu bahwa Tuhan membuat pagar di sekeliling anak-anaknya, saudara. Iblis aja tahu, saudara. Seharusnya kita anak-anak Tuhan, kita lebih tahu dari iblis. Seharusnya anak-anak Tuhan waktu menghadapi yang gak enak seperti ini, kita gak terpuruk, tapi kita semakin percaya bahwa perlindungan Tuhan semakin nyata atas hidup kita, amin. Masalah ini akan membuat kuasa Tuhan menjadi sempurna dalam hidup kita. Jadi hari-hari ini, saudara, jangan engkau takut, jangan engkau gentar hati. Dalam setiap kehidupan kita ada pagar sekeliling hidup kita, saudara, yang Tuhan tentukan.
dan dia menjaga setiap hidup kita. Amin saudara. Kita jangan takut lagi, percayalah ada pagar perlindungan Tuhan di dalam setiap hidup anak-anaknya. Amin saudara. Sekian saudara firman Tuhan yang saya bagikan. Saya percaya hari ini adalah hari di mana Tuhan kembali mengingatkan kepada kita bahwa dialah Allah yang memenuhi setiap kebutuhan kita. Amin saudara. Dialah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dialah Immanuel, Tuhan beserta kita saudara. Yuk sama-sama kita datang sama Tuhan. Percayalah saudara, firman Tuhan hari ini berkata, jangan pernah lupakan siapa identitasmu di dalam Tuhan. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah melupakan siapa identitas kita. Seharusnya kita anak-anaknya, kita jangan pernah lupakan siapa kita di dalam Tuhan. Amin. Kita boleh terpuruk, kita boleh mengalami yang gak enak saudara. Kita boleh, mungkin saudara menangis melihat keadaan hidup saudara. Mungkin saudara hilang pengharapan. Tapi saya mau katakan ada pagar dalam sekeliling hidup anak-anaknya yang Tuhan berikan atas setiap hidup kita. Amin. Mari saudara dengan segenap hatimu datang kepada Dia. Usyandara balama-lama-lama syandi. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Dengan imanmu katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Dengan segenap hatimu katakan, aku percaya Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Dengan segenap hatimu aku percaya Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia Tuhan. Setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Mari angkat tanganmu, dengan imanmu katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari saudara, ketika engkau mendengarkan firman ini dan kau katakan, Tuhan, aku takut Tuhan. Sepertinya aku hilang harapan Tuhan. Aku gak sanggup Tuhan menghadapi masa-masa depanku Bapak. Aku gak tahu apa yang terjadi dalam hidupku di bulan-bulan berikutnya. Aku gak tahu bagaimana keadaan hidupku tahun ini. Kalau engkau merasa seperti itu saudara, dan kau mendengarkan firman Tuhan hari ini, percayalah, Allahku menyediakan segala yang ku perlu. Amin. Masalah bukan akhir dari segalanya. Masalah adalah sarana untuk kuasa Tuhan bekerja secara sempurna dalam setiap hidupmu saudara. Mari saudara, taruh tanganmu di dadamu saudara. Ayo saudara, inilah waktunya kau bersekutu dengan Tuhan. Percayalah, katakan Tuhan, aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan. Horia bata karabata syandara bapa. Jesus. Jesus. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau
selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Ini iman kami Tuhan. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan Kau setia Tuhan. Kau setia, Kau mulia. Katakan Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya Tuhan, kami percaya Tuhan, kesetiaan-Mu tetap bertambah dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Oh, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap jemaat-Mu akan mengalami kekuatan yang baru Tuhan. Kami kembali semangat di dalam Engkau ya Tuhan. Kami tetap menjalani hidup kami dengan percaya bahwa kami dibawa kepada rencana-rencana-Mu yang baru ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat berkat firman-Mu Bapak. Biarlah Tuhan setiap jemaat-Mu mengalami perubahan hidup yang luar biasa ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Ini doa kami ya Tuhan. Kami siap untuk melakukan yang terbaik, untuk menunjukkan siapa identitas kami di tengah dunia ini saudara. Terima kasih Bapak. Mari kau yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita lebih lagi saudara. Mari saudara, sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Kita bersama menerima berkat daripada Tuhan, amin. Mari angkat kedua tanganmu saudara. Percayalah dimanapun kau berada saat ini, kasih setia Tuhan selalu baru dalam setiap hidupmu saudara. Dan hari ini Tuhan akan berikan berkat yang baru. Mari saudara angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu saudara. Diberkatilah engkau saat ini, apapun yang kau perbuat akan dibuat berhasil. Beruntung dan berkemenangan, ada penyertaan Tuhan dalam setiap hidupmu. Dan percayalah Tuhan akan bawa engkau, berikan hikmat-hikmat yang baru dalam hidupmu. Mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mari saudara yang menerima dan percaya sama-sama katakan, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pengumuman untuk minggu ini. Diberitahukan bahwa setelah ibadah ini jangan lupa Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak untuk dapat mengikuti ibadah anak pukul 10.30. Yuk ajak anak-anaknya sama-sama untuk kita terus beribadah untuk mengenal Tuhan. Dan kita anak-anak kita boleh menerima setiap benih-benih firman Tuhan. Kemudian juga Bapak Ibu Saudara tetap dapat memberikan persembahan. Aku juga ada persembahan buat gedung. Bapak Saudara dapat mentransfernya ke nomor rekening yang sudah tertera dalam WA Group, WA City Blessing, maupun juga dalam Warta Jemaat. Juga Bapak Saudara juga dapat memberikannya melalui OVO, ya, bisa men-scan barcode yang ada di sebelah kanan saya. Kemudian juga bagi rekan-rekan anak muda jangan lupa hari Selasa, sekali lagi hari Selasa jam 8 malam anak-anak muda kita akan sama-sama berdoa proof melalui Zoom, ya. Ini sudah dilakukan minggu yang lalu ya saudara, sama-sama kita ikut dalam proof melalui Zoom hari Selasa jam 8 malam. Kemudian juga hari Jumat jangan lupa ada breakthrough prayer jam 7:30 malam. Terus mengalami terobosan lewat doa saudara bersama-sama. Kemudian juga hari Sabtu jangan lupa ada Youth Zone virtual yaitu Carousel Day. Ya, ayo
Saya mengajak semuanya untuk sama-sama kita gabung dalam Carousel Day. Kita terus dibangun, kita terus berkomunitas saudara. Walaupun secara virtual saya percaya ketika ada unity kita sama-sama saling dikuatkan. Wow, luar biasa, ada berkat yang dahsyat kita boleh alami. Jadi koordinasi dengan ketua Carousel masing-masing untuk kita sama-sama Carousel melalui secara virtual saudara. Melalui Zoom maupun melalui hal yang lain, aplikasi yang lain. Untuk sama-sama kita boleh mengalami Tuhan lewat Carousel Day. Kemudian juga diingatkan hari Kamis ini ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Jadi jangan lewatkan ibadah kenaikan Tuhan Yesus hari Kamis jam 9:30 pagi. Kemudian yang terakhir ibadah raya minggu depan tetap berjalan dengan luar biasa pukul 9:30 dan setelahnya adalah ibadah anak pukul 10:30 siang. Demikian Bapak Ibu yang kasih Tuhan pengumuman untuk minggu ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube City Blessing, kemudian like, share, and comment. Dan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.